Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya untuk penyemangat, marilah kita nyanyi-nyanyi dulu ya sebagai bentuk dari next breaking gitu ya. Masih ingat ya nyanyi kita dulu saat TK itu ya, yaitu satu-satu aku sayang ibu ya, kemudian dua-dua aku sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, satu dua tiga sayang semua begitu ya. Ya, kita mulai dari saya tiap baris nanti diganti ya, silakan saja. Dapat setelah saya Bu Ade Kak. Apa Pak? Gimana Pak? Ya, kita mulai ya. Ya, baik Pak. Kita mulai ya. Speakingnya. Satu-satu aku sayang ibu. Terus Bu Ade silakan. Satu-satu aku sayang ibu. Dua-dua ya. juga sayang ayah. Lanjut. Ya lanjut. Tiga sayang adik kakak. Satu, dua, tiga sayang semuanya. Ya Bu, kenapa lagi? Kurikulum operasional sekolah ini disusun dalam rangka proses berpikir dan mengembangkan satuan pendidikan. Ada beberapa prinsip ya atau baik lanjut dalam pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan ini atau sekolah ini terdapat 5 prinsip. Yang pertama adalah berpusat pada peserta didik, kemudian kontekstual, berikutnya esensial, yang keempat adalah akuntabel, kemudian yang kelima adalah melibatkan atau pelibatan berbagai pemangku kepentingan. Kita mulai dari yang pertama. Prinsip yang pertama dalam pengembangan kurikulum operasional sekolah ini yaitu pada peserta didik dimaksudkan bahwa pembelajaran itu harus memenuhi potensial ya kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila ini yang menjadikan rujukan. Kita masih ingat ya ciri dari profil pelajar Pancasila ada 6 ya. Antara lain ada apa tuh? Tuhan Yang Maha Esa, yang bergotong royong, kreatif dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua adalah kontekstual. Nah, kontekstual ini dimaksudkan bahwa dalam pengembangan kurikulum ini harus menunjukkan kekhasan ya,
kekayaan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Berikutnya adalah esensial. Bahwa esensial ini dimaksudkan semua unsur informasi itu penting ya, yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan. Itu maksudnya para pemangku kepentingan ini dapat memperoleh dokumen tersebut ya, dengan ketentuan bahasanya harus lugas, mudah dipahami, kemudian tidak mengulang-ulang naskah yang sudah ya. Seperti contoh misalnya kalau yang dulu-dulu itu ada melanggarkan apa itu ya, melanggarkan keputusan misalnya ikut, nah, seperti itu ya. Jadi maksudnya yang ringkas saja tapi penting, nah itu yang dimaksudkan esensial. Selanjutnya yang berikutnya adalah yang keempat, akuntabel, artinya kurikulum operasional sekolah ini, kurikulum operasional satuan pendidikan ini dalam pengembangannya harus dapat dipertanggungjawabkan dengan cara ya harus berbasis data ya, harus berbasis data dan aktual atau tidak ketinggalan zaman. Lanjut yang terakhir atau prinsip yang kelima adalah dalam pengembangan kurikulum operasional sekolah ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan ya, dan di situ antara lain ya komite sekolah ya, kalau di sini disebut dengan sebagai komite satuan pendidikan, kemudian orang tua wali atau wali siswa ya, berikutnya yang ada organisasi, kemudian ada berbagai sentra misalnya industri ya, dan dunia kerja. Nah ini khususnya untuk sekolah kejuruan ya, atau SMK. Dan semuanya itu dikoordinasi atau dikendalikan dan diatur oleh supervisi atau pengawas dari dinas pendidikan sebagai instansi penyelenggara urusan pemerintah di bidang pendidikan ini. Ini ibu-ibu sekalian 5 prinsip dalam pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan atau sekolah. Nah, barangkali ada yang ibu-ibu ingin diskusikan atau tanyakan, nanti kita bahas bersama. Kalau saya bisa ya saya jawab, kalau nggak bisa ya minta tolong kepada ibu yang lain. Demikian. Terima kasih. Silakan ibu-ibu. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Ibu Adi ya. Iya, Pak. Yang mau saya tanyakan ini, apa peranan guru jika pembelajaran itu berpusat pada anak, Pak? Terima kasih, Pak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Adi atas pertanyaannya. Iya. Apa peran guru jika pendidikan tersebut berpusat pada anak, begitu ya? Iya, Pak. Iya. Sebenarnya di sini ya bukannya semuanya diserahkan kepada siswa ya. Ya tidak seperti itu ya. Tapi
peran guru di sini adalah sebagai fasilitator. Nah, sebagai fasilitator. Artinya bahwa dalam belajar ini diusahakan jangan monolog, ya, jangan monolog, tapi dialog atau bahkan multilog gitu ya. Ya, dia apa itu terjadi interaksi antara guru, antara siswa dengan guru, kemudian siswa dengan siswa. Nah itu yang disebut dengan dialog atau multilog tadi ya. Jadi interaksi yang aktif antara berbagai komponen di dalam kelas. Jadi disinilah peran guru yang sebagai fasilitator dan juga motivator. Demikian. Jadi maksudnya itu agar siswanya aktif gitu. Nah, mungkin itu aja penjelasan dari saya. Barangkali ada itu yang lain, ada yang menambahkan. Bisa, silakan. Gimana berarti? Sudah puas? Apa yang ditambahkan? Iya Pak, sudah. Adakah yang lain? Ibu-ibu, barangkali Ibu Puput atau Bu Ririn bisa menambah komentar ataupun bertanya? Jika dipersilakan. Iya, Pak, di sini saya sependapat dengan Pak Saronto di mana peran guru ini jika berpusat pada anak di sini, peran guru ini di sini adalah sebagai fasilitator, di mana guru itu hanya mengarahkan gimana bagusnya atau apa yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya tambahkan. Terima kasih menguatkan bagi kami. Selanjutnya ada yang ditanyakan lagi, mungkin yang dari Ibu Ririn atau juga masih Ibu Puput bisa juga. Sudah ada suara? Bu Ririn? Halo? Halo Bu Ririn. Iya Ada sudah, ya? iya sudah ada Bu. Ya. Alhamdulillah. Oke, saya mau bertanya seperti ini Pak. Prinsip perkembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah ini kan ada akuntabel ya Pak. Nah dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Nah ini contohnya seperti apa Pak? Terima kasih. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih Ibu. Ini pengembangan prinsip pengembangan kurikulum yang harus akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Ya ini sebenarnya sudah ya dilaksanakan sekolah-sekolah gitu ya, bahwa pelaksanaan pendidikan itu harus akuntabel, artinya harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi administrasi pelaksanaan pembelajarannya itu sendiri maupun dari segi keuangan sekolah. Nah, demikian ya. Kita kan ada POS ya, bantuan operasional sekolah. Nah, ini kan data kita harus lengkap. Kemudian berikutnya juga harus berkaitan dengan keuangan harus disertakan bukti-bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya sebisa mungkin atau diusahakan tidak memakai atau tidak menggunakan cara-cara yang tidak benar, misalnya pengeluaran yang fiktif dan sebagainya. Kemudian dari segi pelaksanaan pembelajarannya sendiri, kadang-kadang ini ya, misalnya dalam hal penilaian ya, ini kan sekarang disyaratkan harus transparan gitu ya, artinya
di dalam proses penilaian itu siswa harus tahu gitu ya. Jangan-jangan kita menugaskan siswa kemudian tidak kita koreksi, tapi kemudian tahu-tahu muncul nilai yang kurang atau kata tidak atau betul. Mungkin Ibu demikian atau barangkali bisa ditambahkan yang lain. Silakan. Berarti bisa menambahkan atau berdiri sendiri punya pendapat lain, monggo. Halo. Bisa ada suaranya. Halo. Iya, Pak. Ya Pak, di sini Pak Saranto. Iya. Nah, Ini Bu Puput ya? iya Pak. Ya. Boleh tanya Pak? Silakan Bu. Nah, di sini tolong Bapak jelaskan gimana keterlibatan pemangku kepentingan itu dari dunia kerja, Pak. Oh, iya, terima kasih sekali Bu Puput. Ini khususnya untuk SMK, Pak. menengah kejuruan ya, SMK. Ya, ya. Iya, Pak. Ya, ini sangat diharapkan oleh pemerintah ya. Dengan cara memperbanyak sekolah program vokasional gitu ya, yang bisa ada linknya antara proses pembelajaran dengan dunia kerja. Nah, ini contohnya pelibatan dalam pengembangan kurikulum ini yang dari dunia kerja ataupun dari katakanlah industri gitu ya. Itu contohnya adalah magang ya. Dari SMK itu ada yang magang ke misalnya sebagai contoh adalah SMK yang jurusan otomotif. Nah, ini ada magang ke dealer penjualan sepeda motor gitu ya. Ada yang ke Honda, kemudian ada yang ke Yamaha, juga sekolah-sekolah yang lain, misalnya sekolah menengah jurusan pertanian ya, bisa magang di misalnya di perusahaan kelapa sawit. Kemudian ini penyusunan kurikulum tersebut bisa sekolah bisa mengundang. Nah, jadi artinya mengundang dunia kerja yang sesuai dengan SMK, jurusan SMK pada sekolah tersebut. Jadi di sini dimaksudkan agar nanti anak-anak kita yang setelah lulus dari SMK itu bisa langsung kerja, yang bisa menambah angka pengangguran di negeri ini. Demikian Ibu. Mungkin masih bisa ditanyakan lagi atau sudah cukup? Silakan. Ya, terima kasih Pak. Ada lagi Bu Aceh? Sudah cukup? Bu Ririn? Cukup ya? Baik, kalau sudah cukup, kita ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas perhatian Ibu sekalian. Selanjutnya apabila dalam penyampaian ini terdapat kekurangan, ya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bantuannya Bapak Ibu. Di sini saya akan memulai presentasi, yaitu modul ajar. Temanya ya, sebelum masuk ke dalam pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar acara kita lancar, tidak terganggu dengan sinyal lagi ya. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, modul ajar. Ini untuk mengampu tugas LK 9.10 yaitu ruang kolaborasi pelaksanaan IT. Nah, di sini saya akan memaparkan apa itu konsep modul, kemudian prinsip penyusunan modul ajar, dan komponen modul ajar beserta contohnya. Untuk konsep modul ajar, nah modul ajar sendiri adalah sejumlah alat atau sarana medium, metode, petunjuk, pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Kemudian, modul ajar itu disusun sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik, yaitu mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis berkembang jangka panjang. Nah, di sini guru diminta atau diperlukan memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Nah, ini adalah prinsip penyusunan modul ajar. Ada 4 karakter penyusunnya. Yang pertama, esensial, yang kedua menarik dan bermakna dan menantang. Kemudian yang ketiga relevan dan kontekstual. Yang keempat berkesinambungan. Selanjutnya ada prosedur penyusunan modul ajar. Nah, di sini ada beberapa, yaitu ada 1 sampai 6. Yang pertama, menganalisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Yang keempat, susun modul agar berdasar komponen yang tersedia. Kemudian yang kelima, pelaksanaan pembelajaran. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu evaluasi dan tindak lanjut. Nah, selanjutnya ada komponen modul ajar. Nah, ini komponennya ada 3, yaitu informasi umum, informasi inti, dan komponen inti ya, dan lampiran. Berarti ada 4 berarti ya Bapak Ibu. Setelah itu ada contoh modul ajar. Untuk contoh modul ajar, itu nanti bisa dilihat di modul di hyperlink ya, modul ajar IPA. Kemudian ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya modul ajar sangat penting bagi kegiatan belajar dikarenakan dengan adanya modul ajar, peserta didik dapat mencapai pembelajaran dengan baik serta dapat mencapai tujuan pembelajaran. Penyusunan modul ajar terdiri dari 4 karakter, yaitu esensial, menarik bermakna dan menantang, relevan kontekstual, dan kesinambungan. Dalam kegiatan pembuatan modul di sini, saya mendapatkan pengetahuan baru tentang modul ajar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, saya persilahkan. Pertanyaan saya tadi bisa terdengar oleh Bu Ririn? Bisa. Gimana tadi menanyakan tentang komponen inti, Bu ya?
Ya, tentang pertanyaan pemantik itu, Bu. Maksudnya bagaimana, kemudian mungkin bisa diberikan contohnya. Oke, untuk pertanyaan pemantik itu biasanya itu seperti kita memberi apa ya, pancingan atau pancingan anak untuk dia mengetahui sedikit demi sedikit materi yang akan kita pelajari. Maksudnya itu motivasi bisa, kemudian persepsi dulu, Bu. Nah, seperti itu. Contohnya seperti ini, kita memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi dengan adanya pengetahuan yang dia dapatkan dari kehidupan sehari-harinya itu bisa menuju sedikit demi sedikit di ingatan mereka. Oh, jadi contohnya seperti materi pemisah materi gaya. Nah, berarti kan mereka kita beri contoh, pernahkah kalian berjalan di tempat yang becek pakai sepatu dan yang teman kalian yang satunya pakai sepatu high heel, yang satunya pakai sepatu boot. Nah, itu kan mereka sudah membayangkan, oh berarti pernah gitu. Nah, itu untuk salah satu pertanyaan yang pemantik itu. Terus pertanyaan yang kedua tadi gimana, Bu? Mumpung sinyalnya enak. Ini sudah, itu pertanyaan saya sudah Ibu jawab semua. Nggak tahu kalau dari Bu Puput atau Pak Saronto. Ya, Bu Airin. Gimana, Pak? Perbedaan persamaannya aja dengan RPP apa sama atau berbeda antara modul ajar dan RPP? Oke, perbedaan modul ajar dan RPP. Kalau di modul ajar itu kan dia terinci, Pak. Di sana ada identitas dari penyusunnya, dari institusinya, kemudian ada kompetensi intinya itu ada berbagai macam, kemudian di kompetensi umum dan lampiran. Nah, sedangkan biasanya modul ajar juga ada beberapa macam seperti capaian pembelajaran itu kan agak berbeda, Pak. Kalau di RPP itu dia harus menyantumkan sumber belajar, kemudian menyantumkan lagi alat dan bahannya. Itu kegiatannya juga lebih terperinci di modul ajar, Pak. Seperti itu menurut saya. Untuk lebih jelasnya gimana kalau Bapak Ibu menambahkan kayak Bu Ade sama Bu siapa ini? Puput. Halo? Bu Puput? Ya. Iya, kirain hilang sinyalnya. Itu jawaban saya, Pak. Ya, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Gimana jika ada yang kurang paham atau ada yang ditanyakan, boleh untuk bertanya kembali atau menambahkan materi yang saya bacakan atau yang saya paparkan tadi tentang modul ajar untuk Bapak Ibunya. Menurut saya cukup, Bu. Cukup. Untuk Bu Puput? Gimana Pak Saronto? Cukup atau ada yang ingin ditambahkan, Pak? Cukup, Bu. Cukup. Cukup. Oke. Kalau sudah cukup, saya mohon maaf apabila dalam pemaparan materi saya banyak kesalahan. Mungkin karena tadi ada gangguan jaringan ya. Jadi saya mohon maaf. Demikianlah presentasi yang saya berikan atau yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Jadi
Bapak Ibu, kalau saya bilang semangat pagi, 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 luar biasa kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Alhamdulillah masih pada semangat ya Bapak Ibu ya untuk pembelajarannya, meskipun ini sudah memasuki hari ke-4, tapi semangatnya masih sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk pembelajaran hari ke-4 ini, kita akan belajar tentang capaian pembelajaran. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya, biar tambah semangat lagi untuk pembelajaran hari ini. Jadi nanti Bapak Ibu ya ikuti gerakan saya, kemudian juga ikuti nyanyiannya. Jadi ini judulnya Marina Marijo bernyanyi. Nah ini kalau gerakannya seperti ini berarti Marina. Kemudian kalau tangannya direntangkan berarti menari. Kalau ini berada di atas seperti ini, ke atas, tangannya ke atas berarti di atas. Kemudian kalau posisi mengkerucut, tangannya mengkerucut seperti ini, berarti menara. Berarti contohnya Marina menari di atas menara. Kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Bisa ya Bapak Ibu ya. Ayo kita mulai. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina menari. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita mulai saja ya. Jadi untuk capaian pembelajaran ini merupakan suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Nah, kemudian secara sederhananya CP atau capaian pembelajaran ini didefinisikan sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Capaian pembelajaran ini memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Kemudian adapun prinsip pembelajaran dalam perumusannya, capaian pendidikan ini memiliki prinsip-prinsip yaitu ada terukur dan spesifik, di mana dalam proses penerapannya prinsip terukur dan spesifik ini ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama pada pemahaman dan pengetahuan, kemudian praktis, kemudian juga keterampilan generik. Kemudian untuk prinsip yang kedua yaitu fleksibel atau sesuai proses dan tahap belajar siswa. Selanjutnya
Nah, selanjutnya ada komponen capaian pembelajaran. Untuk komponen capaian pembelajaran, ini ada 4, yaitu rasional mata pelajaran, kemudian ada tujuan mata pelajaran, kemudian ada karakteristik mata pelajaran, dan capaian pembelajaran setiap fase. Kalau untuk rasional mata pelajaran, ini dia memuat alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut dan keterkaitan antara mata pelajaran dengan salah satu atau lebih dari profil pelajar Pancasila. Sedangkan kalau misalkan untuk sekolah luar biasa, ini rasional mata pelajarannya juga dikaitkan dengan keterkaitan mata pelajaran untuk menunjang keterampilan fungsional anak dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk yang tujuan mata pelajaran ini merupakan kemampuan atau kompetensi yang perlu dicapai peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran tersebut. Kemudian ada komponen yang ketiga, karakteristik mata pelajaran. Ini dia di deskripsi umum tentang apa yang dipelajari dalam mata pelajaran serta elemen-elemen atau domain mata pelajaran dan deskripsinya. Kemudian yang keempat adalah capaian pembelajaran setiap fase. Nah, ini dia deskripsi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi umum. Jadi, pembagian fase dalam capaian pendidikan, capaian pembelajaran, ini dia dibagi menjadi 6 fase di sini ya Bapak Ibu, ada 6 fase, ada fase A, fase B, fase C, fase D, fase E, dan fase F. Nah, pada fase A ini dia pada umumnya tingkatan kelasnya yaitu kelas SD kelas 1 sampai kelas 2. Sedangkan fase B itu pada umumnya SD kelas 3 sampai 4. Fase C itu kelas 5 dan 6. Kalau untuk fase D ini pada umumnya tingkatan SMP pada kelas 7 sampai 9. Sedangkan E dan F itu pada umumnya SMA. Yang fase E itu untuk kelas 10 pada kelas 10, sedangkan fase F itu pada kelas 11 dan 12. Kemudian selanjutnya, nah sedangkan kalau untuk SLB atau sekolah luar biasa, maka capaian pembelajarannya ini didasarkan pada usia mental yang ditetapkan. Yang mana pada fase A itu biasanya pada umumnya usia mental kurang dari 7 tahun atau sama dengan 7 tahun kayak gitu. Kemudian selanjutnya pada usia fase B itu pada usia mental 8 tahun, fase C 8 tahun juga kurang lebih ya. Fase D juga kurang lebih 9 tahun, fase E dan F kurang lebih 10 tahun. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan Bapak Ibu. Ya Bu Ade. Yang ini Bu, apa namanya? Ya Bu Puput, silakan. Apa ya? Tolong bukain yang sebelum fase-fase tadi Bu, yang atasnya Bu. Ini Nah itu komponennya. Ya. Nah di sini kan ada poin keempat itu komponen capaian pembelajaran itu ada pembelajaran setiap fase. Mengapa di sini capaian pembelajaran itu dibuat per fase Bu? Mengapa?
capaian pembelajaran dibuat Per skema fase ya, Bu. Ya, Ya. Mungkin langsung saya jawab saja ya, atau sebelum saya menjawab ada apa namanya Bapak atau Ibu yang mau memberikan komentarnya. Silakan aja, Bu. Ya, Pak Saronto. Langsung saja dijawab dulu. Oh ya, baiklah. Saya jawab dulu ya, Bapak Ibu. Jadi, mengapa capaian pembelajaran ini dirumuskan per fase? Karena karena harus disesuaikan dengan prinsip pembelajaran, ya Bu ya. Jadi, prinsip pembelajaran ini harus sesuai dengan tahap capaian pembelajaran atau yang biasa kita kenal dengan teaching at the right level. Ya, artinya berarti kita mengajar itu pada tahapan atau tingkatan yang sesuai. Sehingga di sini untuk pembelajarannya harus disesuaikan. Jadi terkadang itu pada kelas yang sama itu dia pemahamannya berbeda seperti itu, Bu. Maka pada kurikulum Merdeka Belajar ini kita buat fase karena tingkat pemahaman atau kemampuan anak-anak atau peserta didik itu dia berbeda-beda seperti itu. Mungkin ada Bapak atau Ibu yang ingin menambahkan. Jadi maksudnya cara susun per fase itu biar capaian pembelajaran ini bisa tercapai begitu ya. Iya, jadi sebenarnya fase ini dia untuk menggantikan kelas seperti itu loh, Mbak. Tetapi karena di kurikulum Merdeka Belajar ini semuanya harus berpusat pada peserta didik. Nah, maka kita untuk melihat kemampuan peserta didik itu kita terapkan dalam tingkatan fase ini seperti itu kemampuannya. terima kasih Bu Ade. Ya, sama-sama Bu. Bagaimana Pak Saronto? Apa ada Ya, yang Bu, mau ada nih yang sedikit ditanyakan. Ya. Ya pas ini komponen CP ini. Yang komponen CP yang pertama Bu, yaitu rasional mata pelajaran. Tadi dijelaskan tadi rasional mata pelajaran tadi alasan yang pas itu ya Bu ya. Rasional? Ya tadi apa tadi dijelaskan itu? Ya, rasional mata pelajaran itu dia memuat alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut dan keterkaitan antara mata pelajaran dengan salah satu atau lebih profil pelajar Pancasila. Nah, yang saya tanyakan ini alasan penting mata pelajaran IPA. Terima kasih. Gimana Pak alasan penting? Mata pelajaran IPA atau rasional mata pelajaran IPA. Rasional mata pelajaran IPA. Baik Pak. Ya, sesuai bidang kita. Untuk Bapak Ibu mungkin ada yang mau berpendapat dulu. Ya baik, saya jawab ya Pak Saronto. Jadi maksudnya rasional mata pelajaran ini setiap mata pelajaran itu ketika harus mengaitkan ini Pak dengan salah satu profil pelajar Pancasila yang mana kita ketahui
profil pelajar Pancasila itu memiliki 6 pilar ya Pak ya. Ya, nah jadi kalau untuk mata pelajaran IPA itu biasanya sering berkaitan dengan kreativitas mandiri seperti itu. Nah, jadi kemudian critical thinking. Ya, critical thinking seperti itu. Berpikir kritis ya Pak ya. Kritis, ya. Nah, sebenarnya bisa juga dikaitkan dengan pilar yang pertama. Bentar ya Pak. Ya, jadi untuk komponen dari capaian pembelajaran rasional mata pelajaran itu untuk pelajaran IPA bisa juga dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila yang pertama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlakul mulia. Mungkin ini bisa kita kaitkan dengan materi di tata surya ya Pak ya, kalau seperti ini. Tapi kalau pada umumnya itu untuk mata pelajaran IPA itu biasanya dia rasional mata pelajaran dengan yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila ini yang kreatif, kemudian bernalar kritis, mandiri, seperti itu. Bagaimana Pak Saronto? Ya Bu, betul. Kemudian ini saya bisa menambahkan antara juga itu ya Bu, yang materi yang kelas 3. Ya, Pak. Yang reproduksi. Ya, Pak. Manusia kan itu juga ada. Ya, Iya Bu, terima kasih. Ya, Bu Puput, mungkin ada yang mau ditambahkan? Bu Lulus? Cukup Bu. Cukup, baiklah. Kalau cukup, tidak ada yang ditanyakan lagi atau ditambahkan lagi, saya akhiri presentasi saya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu, masih semangat? Semangat. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah, luar biasa sehat Bu. Ya. Baiklah, sebelum mulai materi kita pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu, memasuki hari yang kedua ini tentunya kita masih agak tegang ya. Nah, gimana kalau mengurangi ketegangan kita ini, kita ice breaking dulu ya. Ya Bu, betul nah, Bu. Di sini saya ada lagu daerah. Nah, di sini Bapak Ibu bisa nebak itu lagu daerah mana? Oke, siap Bapak Ibu? Siap. Ya. Nah, setelah itu nanti kita nyanyikan bareng-bareng ya. Iya Bu. Ya Bu.
lagu Dondong Opo Salak. Tentunya Bapak Ibu sudah sering mendengar. Itu berasal dari daerah mana Bapak Ibu? Dari Jawa. Dondong Opo Salak. Iya Pak? Ya, dari Jawa. Dari mana Pak? Dari Jawa. Ya, Jawa mana Pak? Jawa Tengah. Iya Pak, Jawa mana Pak? Jawa Tengah. Iya, betul sekali. Bu Ade bisa bantu nyanyi Bu Ade? Tapi saya nggak hafal. Ya, saya Nanti ngikutin. kita lanjut ya. Bu Ade ngawali, saya terus dilanjutkan sama Pak Saranto, Bu Ade. Oh gitu. Awalnya Dondong Opo Salak. Ayo, Bu Ade. Dondong Opo Ya. Salak. Tutu cilik-cilik. Gendong apa becak, melaku time-time. Iya, makasih ya Bapak Ibu ya. Ya. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut ke materi kita ya. Materi kita hari kedua ini tentang profil pelajar Pancasila. Bisa dilihat Bapak Ibu? Belum, Bu. Kok nggak nampil ya? Belum, Bu. Nah, sudah ini Oh, ya, definisi sudah. profil pelajar Pancasila. Iya. Nah, di sini profil pelajar Pancasila di sini ini sesuai dengan visi dan misi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Bapak Nadiem Makarim. Di sini profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik dan para pemangku kepentingan. Nah, di sini tadi profil pelajar Pancasila ini adalah salah satu dari isi dari kerangka kurikulum. Nah, di sini ada 6 dimensi pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, di sini pelajar Pancasila atau pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan ke dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam, dan kepada negara Indonesia. Dimensi yang kedua yaitu berkebinekaan global. Pelajar Indonesia yang berkebinekaan global memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsa, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan global. Pelajar Indonesia memiliki sikap menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan. Untuk mencapai kebinekaan global, pelajar Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Dimensi yang ketiga yaitu mandiri. Pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya.
Untuk itu, pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Dimensi yang keempat yaitu bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Pelajar Indonesia selalu berusaha melihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki setiap orang di sekitarnya yang dapat memberi manfaat bersama, mencegah terjadinya konflik dan tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Hal-hal yang harus dilakukan pelajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong adalah melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi, dan berbagi dengan sesama. Dimensi yang kelima, bernalar kritis. Pelajar Indonesia yang bernalar kritis berpikir secara objektif, sistematik, dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan, serta terbuka dengan penemuan baru. Untuk bernalar kritis, pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisis dan mengevaluasinya, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya. Dimensi yang keenam, kreatif. Pelajar Indonesia mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata secara proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk bisa berinovasi. Pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinal, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Nah, inilah Bapak Ibu ringkasan dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, diantaranya akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Nah, dan berkebinekaan global di sini dapat dirangkum mengenal dan menghargai budaya, komunikasi, interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, dan berkeadilan sosial. Di sini bergotong royong, diantaranya ada kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Mandiri di sini pemahaman diri dan situasi dan regulasi diri. Di sini bernalar kritis. Bernalar kritis di sini yang dimaksud adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, bisa menganalisis dan mengevaluasi penalaran, dan bisa merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Kreatif yang dimaksud di sini adalah pelajar bisa menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Gimana Bapak Ibu? Ada yang ingin disampaikan? Izin bertanya, Bu. Iya, Bu. Izin bertanya, Bu. Tanya yang bagian mana, Bu? Iya, Bu. Saya mau tanya bagaimana Ya. contoh pelajar yang berdimensi mandiri. Contoh pelajar yang berdimensi mandiri. Contoh pelajar.
Contoh pelajar yang Ya, berdimensi contoh mandiri. pelajar yang Iya. Di sini yang dimaksud dengan pelajar berdimensi mandiri ini mandiri ya Bu ya. Iya. Bisa pelajar itu bisa memahami diri dan situasi dan regulasi diri. Di sini contohnya pelajar itu harus memiliki kesadaran akan dirinya dan situasi yang dihadapi serta memiliki situasi yang dihadapinya pada saat itu. Dia itu mampu gimana ya? Dia itu harus sadar kayak gitu nah Bu. Akan dirinya, situasinya. Intinya itu harus bisa menyesuaikan diri terhadap situasinya. Gimana Bu Ade? Iya, baik. Baik, Bu. Pak Saronto gimana Pak? Ada yang ingin ditambahkan Pak? Halo Bu, bertanya saja Bu. Iya ya Pak. Ya. Pertanyaannya. Silahkan Pak. Mungkin bisa menjelaskan atau memberikan contoh Bu, yang itu yang proses belajar Pancasila yang dimensi yang pertama, akhlak mulia tadi ya. Kurang jelas ya Pak ya? Iya Pak. Proses belajar Pancasila yang dimensi yang pertama, akhlak mulia. Akhlak mulia ya Pak ya? Ya, akhlak mulia terhadap alam, bisa memberikan contohnya atau penjelasannya. Akhlak mulia terhadap alam ya Pak ya? Iya Bu. Nah, di sini maksudnya akhlak mulia kepada alam sesuai dengan dimensi profil Pancasila yang pertama. Akhlak mulia itu berarti tingkah laku kita atau perbuatan kita mulia berarti baik. Perbuatan yang baik berarti kita itu harus menjaga alam sekitar kita. Contohnya sekarang banyak hutan-hutan yang dirubah menjadi yang diambil alih oleh pabrik-pabrik. Nah, terus banyak hutan-hutan yang digunduli. Jadikan pemukiman mungkin. Iya, banyak hutan-hutan yang dijadikan pemukiman itu bisa ditambahkan Bu Ade tadi. Gimana Pak? Seperti yang tidak berakhlak mulia ya? Iya Pak, apa Pak? Berarti itu tidak berakhlak mulia. Iya Pak, dengan menjaga alam kita juga itu termasuk berakhlak mulia terhadap alam Pak. Mungkin menambahkan ya Bu ya. Maksudnya Bu. di sini ketika mungkin hutan-hutan yang ditebangi, ya digunduli, kemudian juga hutan-hutan yang dijadikan pemukiman atau perumahan untuk perusahaan seperti itu ya. Nah itu mungkin alternatifnya yaitu mereka harus melakukan reboisasi atau penghijauan kembali sehingga tetap alam ini tetap istilahnya terjaga keseimbangan ekosistemnya. Mungkin seperti itu penambahan dari Bu, saya. Iya. Bu Lulus, gimana Bu? Ada yang ingin ditambahkan Bu? Bu Lulus Ririn. Halo. Iya, ada yang ditambahkan Bu? Atau ada yang ingin ditanyakan? Iya Bapak Ibu, ada yang ingin menambahkan atau ingin ditanyakan lagi Pak, Bu? Dari penjelasan. Saya mau satu lagi Bu, mau tanya. Iya, Bu Lulus ya? Iya. Iya. Ini kan tentang ini ya, profil Pancasila juga kan menyangkut materi Ibu ya.
Itu kan ada 6 profil Pancasila ya, Bu ya? Iya. Nah, saya mau bertanya, Bu, kira-kira dari ke-6 profil tersebut, bagian yang mana yang cocok dengan materi yang Ibu sampaikan ini? Terima kasih. Hilang sinyalnya. Yang cocok dengan Bu? Yang cocok dengan materi yang Ibu sampaikan. Nah, di sini apa yang cocok ya? Kalau dilihat yang cocok itu, kayaknya itu cocok semua ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berakhlak mulia kita di sini kan berkelompok. Di sini akhlak mulia itu beragam, ada akhlak terhadap agama, pribadi, kepada sesama manusia, alam dan bernegara. Di antaranya itu berakhlak mulia terhadap sesama manusia, Bu. Nah, kita di sini berkelompok berarti kita harus saling menjaga. Kita harus saling menghargai, itu juga termasuk salah satu akhlak mulia. Berkebinekaan global yang kedua. Di sini kita dari bermacam daerah, dari berbagai macam suku disatukan di sini. Nah, di sini juga kita harus bisa menghargai pendapat dari satu kelompok kita, Bu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bergotong royong. Tentu saja dalam kelompok ini kita harus saling bekerja sama. Itu juga termasuk mandiri. Mandiri di sini tentu saja juga termasuk, Bu, kalau menurut pendapat saya. Karena apa? Di sini menyampaikan materi, di sini harus menyesuaikan atau menguasai materi yang akan disampaikan. Itu untuk diri sendiri dan disampaikan kepada temannya. Itu. Bernalar kritis. Bernalar kritis di sini termasuk iya, Bu, dan kreatif. Gimana Bapak, Ibu? Menurut Pak Saronta dan Bu Ade. Kalau menurut saya, ke-6 pilar ini masuk ke dalam materi yang saya sampaikan. Menurut saya begitu juga, Bu. Bu Ade? Ya, menurut saya juga setuju, Bu, karena dari yang Ibu jelaskan itu semuanya masuk ke dalam 6 pilar profil pelajar Pancasila. Ya, gimana Bu Lulus? Kayaknya terputus lagi ya Bu Lulus ya. Ya Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan lagi dari materi yang saya sampaikan, Pak, Bu? Ya, komentar aja atau berpendapat, nanti kita bisa sharing gitu. Boleh lah, Bu. Iya, Pak. Dari ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila tadi, ini ada contoh yang kontradiktif antara yang dimensi pertama dengan dimensi yang terakhir, yaitu sebenarnya orang ini kreatif tapi tidak berakhlak mulia. Ya. Yaitu contohnya adalah hacker. Nah, apa kira-kira Ibu sekalian berpendapat yang sama seperti saya? Terima kasih. Hacker ya Pak tadi ya Pak ya? Iya. Kan kreatif ya? Iya Pak. Hacker tapi itu kreatif, tapi kan itu bukan termasuk. Iya. Nah, kan bukan termasuk akhlak yang mulia ya Pak ya. Apa kreatif tapi dia ini yang pilar pertamanya nggak ada dia. Iya, kontradiktif ya. Kontroversi. Ya, Bu, terima kasih. Iya Pak. Iya.
Sama-sama, Pak. Ada yang ditambahkan lagi, Bu Ade? Cukup, Bu. Ya. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Di sini alangkah baiknya materi kita ini kita dengan lafal hamdalah. Alhamdulillah. Ya, alamin. Baiklah Bapak Ibu, sampai di sini pertemuan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.